Valpi dalam channel Dialektika Official. Udah lama ya kawan-kawan kita nggak bahas tentang podcast di seputar kegiatan di Kota Bandung, Jawa Barat maupun tingkat nasional. Hari ini masih tetap sama, kita dalam nuansa COVID-19. Kita ada mengikuti protokol kesehatan dengan jarak 1 meter, cuma kalau diukur ini 1 meter teman-teman. Nah, kita kedatangan tamu yang super spesial hari ini. Beliau ini mantan atlet di Persikap ya kan? Mau akang, bapak, atau om, atau bung? Bebas bro. Oke bro. Oke bro. Bro Alvan ini dia mantan atlet di Persikap yang hari ini bergerak di seputar dunia olahraga juga. Bisa memperkenalkan diri sebelumnya kan, nama kemudian dari histori seperti apa gitu Ya, kita tuh tetangga ya bro. Tetangga. Ya, nama saya itu Alvan Koli Akbar. Ya, kalau sebut Doblang itu dari panggilannya bola itu. Panggilannya Doblang. Itu dari waktu kecil main bola ya. Nah, jadi dulu sering dipanggil Alvan Doblang gitu. Iya, itu karena waktu main bola pakai kendang Blang Doblang. Itu bro. Blang ya. Gitu dari awal itu waktu. Nah, kemudian kan ini sibuk di dunia olahraga nih. Apa nih aktivitas sekarang? Saya itu ngajar ya. Saya guru olahraga di SD Asalam Bandung ya. Sekarang itu. Cuma kalau profil itu saya dulu Persikapnya dari junior. Persikap junior. Dari Hawarna, Suratin, Popda, Popilda. Waktu ke senior Persikapnya justru saya ke PSGC pernah Ciamis. Ciamis. Jadi membela Ciamis. Ya pernah di divisi 3. Cuma karena rekan-rekan kan banyaknya jadi atlet pemain, saya pindah ke kuliah. Jadi masuk FPOK olahraga. Rekan-rekan mah terus di dunia sepak bola, saya pilih pendidikan. Waktu SMA lulus tuh gitu bro. Jadi beliau ini lebih mementingkan pendidikan gitu. Iya. Tapi hatinya pengen jadi pemain bola. Hatinya, mana ini yang jadi PR kita di Indonesia ya. Iya. Satu sisi harus memilih pendidikan karena menjamin masa depan. Satu sisi harus memilih prestasi ya, nggak bisa. Karena main bola kan asrama bro. Iya, asrama kan main bola itu. Gitu ya. Tahu di dunia olahraga harus pilih apa namanya, mulai ada asrama dan yang lain, waktu terbagi ya. Iya. Nah, kawan-kawan Dialektika juga, beliau ini juga dulu karena memang pernah profil di Persikap ya. Iya. Nah, kalau dari zaman dulu kan perjalanannya itu gimana sih dari Persikap sampai hari ini gitu? Kalau dulu itu waktu saya masih junior ya, Persikap yang angkatan senior seperti beberapa Jenderal Mutakin, Persikap itu legend banget. Saingannya juga dengan Persib lah. Iya, saingannya Persib. Cuma kesini karena perubahan liga mungkin ya. Dari dulu mah Liga Bank Mandiri, Liga Super, sekarang kan Liga 1, Liga 2, Liga 3. Nah, karena seperti liganya tidak berubah-ubah, jadi konsep dalam kompetisi juga berubah-ubah, akan mempengaruhi pemain-pemain juga. Seperti anggaran. Kan sekarang Liga 2, Liga 1 itu tidak boleh anggaran dari pemerintah, bro. Liga 1 dan Liga 2. Kalau Liga 3 boleh dari pemerintah, tapi kan pemerintah terbatas untuk membantu klubnya itu kan. Ya gitu. Jadi ini kendala dari Persikap sebetulnya. Jadi kalau mohon maaf nih saya tanya, karena saya juga kurang tahu. Sekarang Persikap posisinya di liga yang mana? Liga 3. Liga 3. Nah, Liga 3 itu dibantu sama APBD. Cuma kan APBD-nya itu kan kurang lebih 500 sampai 1 M. Ya. Tapi kan untuk meloloskan itu kan ke Liga 2 harus di luar dari kepemerintahan, dari Perdanya. Nah, makanya dari itu harus sponsor masuk. Nah, yang jadi masalah itu para penonton Persikap ini sedikit, bro. Sekarang. Jadi sponsor Persikap kurang terjual gitu oleh sponsor. Para penonton Persikap. Nah, nonton Persikap main tong ganti gue di sosial media. Persikap kumaha nonton tara. Persikap kumaha ari beli baju Persikapnya juga.
baju merchandise Persib yang asli. Karena alhamdulillah ya, sebetulnya itu pemerintah Kabupaten Bandung itu support terkait olahraga, bro. Sejauh ini ya. Sejauh ini, salah satunya Stadion Jalak Harupat. Kedua sekarang lapang Jalak Harupat luar. Ya gimana itu ceritanya? Gini. Itu bagus kayaknya. Seru ya, bro. Saya lihat di sosmed itu lapang versi Jalak Harupat yang di luar itu udah dikunci. Iya, gitu. Jadi kan saya lihat kayak di Madrid gitu tuh, walaupun belum pernah saya ke Madrid. Yang saya tahu itu Jalak Harupat luar itu ngambilnya di Madrid. Madrid itu. Madrid, Spanyol. Spanyol. Luar biasa. Bukan Madrid Garut kan? Madrid Spanyol. Nah, terus lapangan Jalak Harupat itu saya pernah berbincang dengan Pak Bupati bahwa Jalak Harupat itu akan menjadi kampung atlet. Jalak Harupat jadi kampung atlet. Saking Bupati susah olahraganya. Seriusnya ngurusin olahraga. Terkait lapang sepak bola itu dibuat 3 Di Jalak Harupat, satu lagi sedang proses pembangunan. jadi lapang apa aja itu 3 tuh? Satu stadion. Kedua lapang utama itu. Ya, stadion. Terus? Kedua lapang sintetis yang kemarin peresmian. Oh, yang di luar tuh. Ya, ke satu lagi lapang asli tapi mini. Oh, lapang ini buat Iya. latihan semua. Saking ya seriusnya sepak bola, Pak Bupati suka sepak bola dan olahraga. Bahkan kemarin ketemu langsung dengan Ketua KONI itu bahwa Jalak Harupat di belakang kantor KONI itu akan dibuat fasilitas atlet ya seperti PPLP. PPLP yaitu asrama atlet. Ya kalau kurang lebih kayak Hambalang lah seperti itu. Oh, Hambalang. Tidak luar biasa gimana itu? Oh, jadi kemajuan olahraga di Kabupaten Bandung khususnya di sepak bola ini memang lebih fokus dari pemerintah daerah ya. Kabupaten. Karena SDM-nya pemerintah tahu SDM atlet di Kabupaten Bandung itu sangat luar biasa, bro. Iya. Makanya harus dikirkan ini. Jadi pemain bola. Apa? Saya. Ketawa ya. Bisa jagling, bro. Oh, nggak ada jagling ayo. Cuman memang ya barangkali dari segi waktu dulu sih pusingnya urusan itu pendidikan sekolah kemudian sulit ya. Nah, lanjutkan sebetulnya kan ini potensi olahraga di Kabupaten Bandung ini sangat tinggi. Animo masyarakat baik itu penonton maupun calon atlet gitu. Nah, buat adik-adik ada tips nggak buat adik-adik yang pengen jadi sekarang nih Kang Alvan kan sudah berapa tahun nih di dunia olahraga? Saya dari kecil, bro, dari kelas 4 SD Sekarang mengenal olahraga itu. udah lebih 30 tahun. 20 tahun. Saya umur sekarang 30. Oh, Kurang lebih 20 tahun lah, 25 tahunan ya di dunia olahraga. Ini kan banyak buat adik-adik kita yang pengen, ya khususnya penonton-penonton dialektika, kaum milenial yang hari ini sedang ingin menjadi atlet atau sebenarnya ada tipsnya gitu harus bagaimana. Jadi kalau dalam konteks latihan itu ada belajar berlatih untuk latihan untuk kompetisi untuk juara. Kamu menarik tuh. Coba diurut lagi. Belajar berlatih untuk latihan, latihan untuk kompetisi, untuk juara. Jadi Kang apa nih bicara berlatih untuk latihan. Itu tuh apa itu sebetulnya? Jadi gini, itu slogan dari mana? Ya kebetulan saya juga belajar dari. Jadi saya kenalin dulu ke kawan-kawan, beliau ini juga selain kuliah di dunia olahraga, berprestasi di dunia olahraga, dan mengajar di dunia olahraga. Guru penjaswis nih, banyak proyek renang nih. Woi, jangan dibahas. Lanjut. Saya copot nih. Nah, langsung ke berlatih tadi. Nah, ini bagus ya. Bro, lu pernah dengar nggak Jerman juara usia dini? Belum pernah, bro. Kapan Jerman, Inggris dari kecil suka juara? Nggak pernah. Pernah ya? Dia itu berpikir nanti untuk juaranya, bukan sekarang. Karena usia dini itu harus belajar pendidikan karakter. SSB, sekolahan sepak bola. Bukan sepak bolanya, tapi sekolahnya dulu. Baru sepak bolanya. Di kita itu ditekankan selalu anak kecil itu harus juara.
Nah, ketika ditekankan oleh para pelatih, pembina, maaf ya, sama orang tua harus juara-juara, ketika kalah mental down. Nah, merubah mental itu lebih sulit bro, menurut saya. Makanya dari itu pendidikan karakter itu lebih penting untuk dalam proses pembinaan menurut saya. Coba Pak Menpora nih, ini mantap ini kayaknya. Soalnya dipanggil ke Kemenpora nih, materi. Jadi memang di negara lain itu nggak ada ya? Bahkan di negara lain usia dini itu tidak ada. Yang saya tahu ya, tidak ada turnamen kayak gitu, tidak ada. Yang ada festival, persahabatan, rasa respect, patuh, disiplin, itu yang diutamakan. Karena kalau menurut saya, kalau rajin bakal bagus. Oh gitu ya. Apapun itu bidangnya, yang potensi itu kalah sama orang rajin menurut saya. Makanya dari itu usia dini itu harus ditekankan itu pendidikan karakternya bro. Pendidikan karakter. Menurut saya. Nah ini balik lagi ke Persikap. Ini yang hari ini dia ada di klaster 3 ya, di Liga 3 ini ya. Berarti kan ada selama ini ada unsur pemerintah yang mendampingi Persikap hari ini, khususnya di pembiayaan ya kan. Nah, apa sih yang jadi kendala kemudian kenapa Persikap tidak muncul lagi? Kalau penilaian saya dari kacamata luar yang awam tentang sepak bola, walaupun saya ini adalah calon atlet sepak bola yang jadi gimana? Nah ini agak panjang itu pembahasan tentang Persikap ini kan. Iya, rumit ya. Rumit betul. Banyak orang Kabupaten Bandung potensi besar bermain di luar. Nggak di Persikapnya? Nggak, di Jepara, ya, ada di Martapura, di Persija. Kebetulan murid saya ada Taufik Hidayat, baru kontrak di Persija. Itu main bulu tangkis? Nggak ada. Orang Banjaran itu. Dulu futsalnya Piala AFF sama saya. Terus sekarang masuk Persija senior. Taufik Hidayat orang Banjaran. Nah, banyak pemain-pemain main di luar. Tapi untuk terkait Persikap, ini harus kerjasama bro. Untuk memajukan Persikap tidak bisa pemerintah sendiri tidak bisa menurut saya. Harus tokoh sendiri nggak bisa, harus semua terlibat, semua elemen terlibat. Makanya dari itu contoh gini, wah Persikap gimana ya Persikap berisik, tapi kalau Persikap main nggak pernah nonton. Yang selama ini ngomong terus nonton Persikap ke stadion supaya rame. Kedua, Persikap, tapi baju Persikap juga nggak punya. Makanya dari itu para pengusaha, pemerintah, pemain, pembina dan pelatih semua harus. Jadi ketika Persikap main itu ngumpul, nonton sama-sama ramaikan gitu. Nanti ada solusi pasti. Karena jadi selama ini banyak orang yang hanya ngomong kemudian tidak ada solusi, berisik aja. Melakukan tidak. Kang Alvan sendiri sudah apa yang sudah dilakukan Kang Alvan? Nah, saya kebetulan masih kemarin saya dilantik di KNPI di bagian olahraga Kabupaten Bandung. Terus saya birokrasi dengan ketua KONI Pak Herda dan Pak Bupati dan ketua KNP-nya. Pak Herda itu ketua KONI Pak Herda ya. Beliau sangat support terhadap Persikap. Cuma kita harus bekerja sama untuk menjadi Persikap itu kastanya naik. Tidak bisa untuk blok-blokan, tidak bisa. Kita harus bersama-sama. Makanya dari itu saya buat bro Sabilulungan FC itu rencana itu anggaran untuk bantuan dari Sabilulungan itu untuk Persikap, rencana itu. Jadi bikin Sabilulungan FC, tapi dia juga mensupport Persikap. Contoh, Sabilulungan itu di dalamnya, bro, ada pengusaha, ada instansi, ada komunitas lainnya, dan ada beberapa member. Hasil penjualan baju, terus hasil kas itu 20% sampai 50% untuk Persikap. Saya melakukan gerakan seperti itu, bro. Sabilulungan FC itu bantu Persikap gitu. Iya, nanti pendapatan dari itu untuk Persikap. Saya membuat gerakan seperti itu, bro. Makanya Sabilulungan FC banyak sponsor gitu untuk Persikap. Nah, saya melakukan gerakan untuk membantu Persikap karena uang tidak punya, tapi saya punya ide yang menghasilkan uang untuk Persikap.
Persikap gitu bro. Mantap. Ya, balik lagi kan sebetulnya dari tadi ngomongin bersikap ya, khususnya supporting dari Kabupaten Bandung, elemen masyarakat dan yang lain. Nah kebetulan kawan-kawan hari ini juga Kang Alpan ini dia juga adalah ketua Sejiwa Sehat ya. Sejiwa Sehat ini yayasannya yang bergerak di bidang olahraga. Bisa dijelaskan ya, dan mulai kenapa dibikin yayasan begitu, kemudian apa kontribusinya, atau bagaimana? Sejiwa Sehat itu adalah yayasan yang berdasarkan ketuhanan. Berdasarkan ketuhanan, ke Pancasila ini ya. Mengedepankan kemanusiaan, dikembangkan melalui pendidikan. Apa? Dikembangkan melalui pendidikan sosial, budaya, dan olahraga. Nggak ada politik. Wah, anti gua politik mah bro. Jadi dikembangkan melalui pendidikan sosial, budaya dan olahraga, menciptakan sosial, budaya dan olahraga, catat ya. Nggak ada politik karena ini bukan partai politik ya. Dan menciptakan lingkungan sehat, menjadikan manusia produktif dan berbuat baik. Oh mantap. Ada orang yang produktif tapi tidak berbuat baik. Ada yang berbuat baik tapi tidak produktif. Kita ingin menciptakan yang produktif dan berbuat baik. Oh, dalam juga ya filosofi itu. Atas dasar itu bikinlah tujuan itu dari Yayasan Sejiwa Sehat ini. Nah sejauh ini udah berapa tahun nih bergerak? Kurang lebih 4 mau ke 5 bro. Udah cukup tua ya, udah lama ya. Tapi gimana perjuangannya ini? Wah, selama 4-5 tahun. Benar-benar dugdag bro. Nah ini dugdag. Ya maksud perjuangannya ya untuk pembelajaran terutama diri saya ya. Iya, salah. Luar biasa ya. Kalau kegiatan ini apa sih? Jadi Sejiwa Sehat itu dulu itu saya waktu kelas 3 bro. Saya anak broken home bro. Ya ibu bapak saya udah, terus saya masuk ke pesantren ya. Ada suatu pesantren di kelas 3 SD saya masuk pesantren, dipukul dulu kan waktu mah rada kasar tuh bro. Di mana? Pas masuk pesantren dulu mah. Oh kekerasan ya? Iya, ada telat sholat aja. Biasa saya anak mami langsung masuk pesantren kabur. Apa ini hubungannya sama Sejiwa Sehat? Iya, itu latar belakang saya. Sejiwa Sehat itu dari latar belakang saya buat. Nah, ketika itu saya tinggal di nenek. Kurang terurus mungkin ya. Nah, jadi ngambil runtah kontrakan, terus tahu jadek bro. Kalau banjir dong, ya. Punya uang untuk beli makan dulu. Begitu perjuangan. Waktu kelas 6 SD, nah saya ada kesempatan main bola, masuk suatu SSB Rik Sayati. Nah dari situ perubahan saya, lingkungan saya dari SD udah merokok, lingkungannya. Ya. Anak-anak kampung gimana lah, itu. Jadi berawal dari anak kampung yang lingkungannya jelek lah. Iya. Hobi sepak bola, jadi saya meninggalkan hari itu. Oh, karena hobi sepak bola. Coba kalau saya tidak ada sepak bola, olahraga sepak bola, mungkin saya gitu. Oh, jadi memang buat kawan-kawan juga bahwa olahraga itu bikin positif begitu ya. Bahwa kita jadi lebih produktif, kemudian sampai saya SMP mengantarkan Anda jadi pemain bola ya. Dan akhirnya saya SMP SMA kuliah nggak bayar bro. SMP SMA hanya sepak bola. Tuh lihat kawan-kawan yang mau berprestasi di bidang pendidikan juga ada peluang dalam dunia olahraga. SD SMP kuliah gratis alhamdulillah. Sampai sekarang saya udah sekarang kan mengajar ya. Dan sudah berumah tangga ya. Berumah tangga kemudian di masih aktif di Yayasan Sejiwa Sehat. Nah, Sejiwa Sehat ini kan sudah lama ya. Iya. Nah, kalau kegiatan yang sering dilakukan nih apa aja nih? Jadi Sejiwa Sehat itu merangkul semua para pelatih dan guru honorer dan para mahasiswa
pelatih dan guru ya. honorer. Jadi menurut saya mahasiswa itu kuliah itu belajar teori dan praktek, tapi untuk mengaplikasikan terhadap masyarakat itu kurang bro. Nah Apa contohnya? Kurang turun. Nah Sajiwa Sehat itu di hadir Bandung juga memang ada sedikit ini. Iya, kuliah kan praktek, teori, tapi mengaplikasikan terhadap masyarakat kurang bro. Sajiwa Sehat itu ada. Oh iya. Nah, untuk membantu masyarakat, jadi membantu pemerintah juga bro. Gitu targetnya. Tapi ada juga upaya bagaimana olahraga ini bisa digandrungi oleh masyarakat gitu dari Sajiwa Sehat. Apa aja nih? Ya makanya Sajiwa Sehat itu konsepnya itu sehat bro, bukan prestasi. Oh, bukan ngejar prestasi. Bukan. Jadi yayasan ini dibentuk untuk bagaimana masyarakat jadi lebih sehat. lebih sehat. Nah contoh gini, belajar matematika, hal utama itu harus sehat. Ya betul. Kalau tidak sehat, Nggak bisa belajar. bro. Nah sehat itu ada di pola makan, istirahat dan olahraga, bukan belajar matematika bro. Guru matematika. Contoh ya. Pola makan, istirahat, dan olahraga ya. Dan itu harus Sinkron bro. Nah, kadang kita juga ini terbengkalai di wilayah olahraga yang sering istirahat pasti lakukan. Olahraga. Males kelihatannya. Aduh, ayo kita olahraga. Ya gitu. Olahraga itu penting ya. Seberapa penting sih olahraga ini? Ya contohnya saya pribadi, kalau saya tidak di olahraga mungkin saya jadi gembel atau jadi apa? Astagfirullah. Atau jadi yang kurang produktif bro. Karena saya berterima kasih ke dunia olahraga terutama sepak bola. Kalau saya tidak mengenal sepak bola, mungkin saya tidak seperti ini. Paham nggak bro? Ya. Jadi Sajiwa Sehat itu hadir untuk menciptakan lingkungan sehat. Bagaimana nih masyarakat biar tahu aktivitas Sajiwa Sehat itu kayak gimana? Contoh Sajiwa Sehat itu Misalkan masyarakat ingin ikut Sajiwa Sehat atau seperti apa? datang ke, kalau di Kabupaten Bandung di Margahayu ya, kalau di Kota Bandung di Saparua. Itu sekretariatnya. Nah, kalau mau ikut dia harus daftar atau ada Instagramnya Sajiwa Sehat. Bisa tapi harus daftar. Terus daftar. Tapi anak yatim, anak duafa, anak yang tidak mampu free, tidak punya sepatu bola kita kasih. Kita dibina. Tidak punya baju kita kasih. Jadi dibina ya. Nah ini untuk para pengusaha atau donatur. Menurut saya menurut saya daripada ngasih uang buat anak-anak yatim, lebih baik ngasih barang untuk bermanfaat untuk anak yatim duafa. Contoh, daripada kita ngasih uang, belum tentu anak itu dibelikan barang atau berikan apapun yang tidak positif. Tapi kalau diberikan sepatu bola, dia menyenangkan, itu anak bisa jadi sesuatu, mungkin jadi pemain bola atau dan lain-lain. Menurut saya, para pengusaha di seluruh penjuru antero Nusantara, dibandingkan Anda memberikan uang pada kaum yatim duafa, lebih baik Anda memberikan kailnya, sepatu bola kah, raket bulu tangkis kah, kemudian meja pingpong. Itu justru lebih mengarahkan ke positif dan produktif juga. Ya, jadi dia punya kesenangan tersendiri dengan olahraga. Karena anak sangat menguntungkan kalau lewat olahraga, karena bisa jadi jalur prestasi bro, bisa gratis sekolah ya, bisa berprestasi membanggakan orang lain ya gitu. Sejauh ini dalam membangun Sajiwa Sehat apa kendala apa kendala yang paling selama menjalankan organisasi ini? Jadi Sajiwa Sehat itu ingin bermitra dengan semua kalangan terkait pengusaha, instansi dan pemerintah. Karena Sajiwa Sehat hadir itu membantu pemerintah bro. Oh gitu ya. Kita itu Sajiwa Sehat targetnya itu tiap kelurahan atau desa ada Sajiwa Sehat. Karena contoh di Kabupaten Bandung, contoh per desa itu potensinya pasti berbeda-beda. Ya, per desa itu pasti ada pemuda yang punya potensi. Nah, Sajiwa Sehat itu wadah untuk membangun potensi pemuda dan usia dini. Ya contoh di Desa Margahayu, anak-anaknya ingin mengaji, Sajiwa Sehat membawa guru ngaji di situ. Bekerja sama dengan desa hanya memfasilitasi free anak yatim, anak duafa, anak jalanan dari Sajiwa Sehat hadir agar lingkungan sehatnya tercipta. Gitu masih. Kita ini nggak pernah serius ya masalah olahraga apa di ya khususnya di Indonesia kita nggak pernah serius urusan
kesehatan jasmani dan lain-lain itu harus selalu berbentur dengan urusan prestasi, padahal enggak juga ya. Enggak. Yang paling penting itu sehat, bukan prestasi, bro. Kita ini kan selalu prestasinya apa? Kan selalu begitu ya. Ketika orang mau memilih olahraga dia harus berprestasi, ketika tidak berolahraga padahal dia sakit sendiri nanti. Sehat itu luas, bro. Ada sehat attitude-nya, sehat perilakunya, sehat bahasanya, sehat prestasinya. Lu pengen prestasinya bagus tapi nyogok, tidak sehat, bro. Tidak sehat. Contoh seperti itu. Makanya yang paling penting itu sehat. Yang paling sehat dalam hal apapun menurut saya. Terakhir barangkali Bung Alvan, nih ada tips buat adik-adik barangkali nantinya mau jadi atlet, kemudian bagaimana cara bergabung di Sejiwa Sehat agar pengertian tentang kesehatan dalam olahraga itu seperti apa? Terakhir barangkali. Yang menurut saya usia dini itu min plusnya untuk dunia digital sekarang ya, bro. Karena HP itu ada yang merugikan, ada yang menguntungkan untuk usia dini ya. Makanya dari itu pendidikan karakter itu tercipta kalau kita bisa bekerja sama antara siswa, orang tua, pelatih dan guru. Tidak bisa anak diurus sama orang tua sendiri, tidak bisa. Anak diurus sama guru sendiri, tidak bisa. Harus berinovatif dan kerjasama antara 4 komponen itu. Nah, makanya dari itu pendidikan karakter itu harus tercipta dari sekolah, pembinaan di luar. Contoh, anak sekolah pagi sampai jam 12 misalnya. Sorenya ngapain, bro? Nah, makanya dari itu harus olahraga. Olahraganya sesuai anak, jangan sesuai orang tua. Orang tua kamu harus karena bapaknya suka bulu tangkis. Kamu harus sepak bola karena bapak. Pada anaknya sukanya renang misalnya. Oh, iya. Gitu. Jadi tidak ada alasan. Sukanya catur. Olahraga itu. Jadi harus bekerja sama lah, bro, untuk menciptakan lingkungan sehat. Oh iya, itu harus saling paham antara orang tua dengan anak agar terwujudnya masyarakat yang sehat. Kalau jiwanya sehat, pikirannya pun akan sehat. Bisa jiwa sehat itu bersama menciptakan manusia produktif, berbuat baik, menciptakan lingkungan sehat. Seperti itu lah, bro. Oh, mantap. Itu aja barangkali di dialektika kita diskusi seputar tentang olahraga. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Dialektika Official. See you next time, kan. Dah.